Ini tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi Muhammad, as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya, nyembah Allah seperti perintahnya dalam Al-Qur'an, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ai, kemudian apa yang dicintai sama Allah setelah salat? Maka dijawab oleh Rasulullah, yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sholat adalah al-birrul walidain, berbakti kepada. Saya mau hijrah dan saya juga mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya, alaka walidan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Apakah engkau masih memiliki salah seorang daripada orang tua? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, masih ya Rasulullah, bahkan dua-duanya masih hidup. Kata Rasulullah, kalau begitu kembali kepada kedua orang tuamu, rawatlah mereka, berbaktilah kepada mereka, maka engkau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau jihad pahalanya besar, tapi masih punya kedua orang tua. Kata Nabi Muhammad, apa? Kembali, rawat, bakti sama orang tuamu, maka engkau akan mendapatkan pahalanya jihad fisabilillah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Dalam riwayat yang lain, ketika ditanya oleh Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tanya, punya orang tua? Masih ya Rasulullah, ibu saya. Kembali bakti sama ibumu, maka engkau akan mendapatkan pahalanya haji dan umrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang anak kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya dapat pahala haji. Kalau sudah dapat pahala haji berarti hajinya sempurna. Belum tentu kalau dia melaksanakan haji sendiri bisa sempurna. Kata Rasulullah, kembali kepada ibumu, rawatlah, berbaktilah kepada ibumu, fa anta hajun wa mu'tamar wa mujahid, maka engkau seperti seseorang yang menunaikan ibadah haji dan juga berumrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya amal berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ini adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara seorang anak untuk masuk ke dalam surganya Allah, menjadi perantara seorang anak untuk mendapatkan keridhaannya Allah, menjadi perantara bagi seorang anak untuk mendapatkan rahmatnya Allah, menjadi perantara bagi seorang anak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ini anak tangga bagi seorang anak. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan kemuliaan yang besar, mendatangkan kemuliaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebagaimana telah kita baca dalam pembahasan yang lalu, riwayat-riwayat sahabat yang mendatangi Rasulullah mau berjihad di jalan Allah. Nabi yang ditanya pertama kali sama Nabi Muhammad apa? Orang tua. Masih punya orang tua? Punya, kembali. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Riwayat yang lain, surga di bawah telapak kaki kedua orang tuamu. Maka berbaik-baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka, niscaya engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada keutamaan yang Allah berikan kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga juga disebutkan di dalam hadis bahwasanya seseorang itu diharamkan dari rezekinya sehingga menjadi sempit. Ada orang kerja nggak kaya-kaya, rezekinya sempit luar biasa, tak lain rezeki itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiatnya. Kalau orang nggak berbuat maksiat, rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Tapi ketika seseorang berbuat maksiat, rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya rezeki karena apa? Karena perbuatan maksiat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ketaatan, tapi berdurhaka kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan maksiat, bahkan maksiat yang besar yang juga menyebabkan rezeki seseorang itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atau yang disebut dengan qadha itu nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Dan umur manusia itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur itu bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan memperpanjang umur manusia yaitu taat kepada kedua orang tua. Silaturahmi memperpanjang usia. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga memperpanjang usia seseorang. Lihat berapa banyak kita saksikan umatnya Nabi Muhammad ini usianya bukan seperti umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu ini ada yang usianya di atas 200 tahun, ada yang 300 tahun, panjang-panjang. Tapi umatnya Nabi Muhammad jarang ada yang sampai melewati 100 tahun. Tapi terkadang kita dapatin orang-orang yang usianya di atas 100 tahun. Ternyata ketika ditanya amaliyahnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Baktinya kepada kedua orang tua menjadikan usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada sahabatnya Nabi yang dipanjangkan juga usianya sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Anas bin Malik. Dipanjangkan usianya karena doanya Rasulullah. Itu pun juga kalau diteliti ya karena baktinya sama orang tua. Di waktu kecil dia bakti sama orang tua luar biasa. Ibunya yang miskin mendidik anaknya Anas bin Malik ini untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, dididik mulai dari kecil untuk cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, maka Anas bin Malik diberikan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad. Ini anak saya Anas, saya jadikan pembantumu ya Rasulullah. Maka ibunya pernah minta sama Rasulullah agar anaknya Anas bin Malik ini didoakan, ya Rasulullah, khwaidi muka Anas ud'ullah lahu, doakan anak saya ini Anas bin Malik, pembantu kecilmu ini. Maka didoakan oleh Rasulullah, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu wa ghafir dhanbahu. Doa yang terakhir ini wa ghafir dhanbahu, ada yang riwayat lain mengatakan wa adkhilhul jannah, dan masuk dia ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, semua doanya Nabi mustajab. Yang pertama, Anas bin Malik didoakan sama Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu, perbanyak hartanya dan anaknya. Kata Anas bin Malik apa? Kebun saya ini setahun panen 2 kali, padahal kebunnya orang lain itu setahun panen sekali. Tapi kebun saya panen 2 kali. Bahkan di kebun saya itu terkadang datang angin yang membawa aroma yang sangat wangi, wanginya lebih daripada kasturi. Hartanya berlimpah, jadi orang yang kaya luar biasa. Doanya Nabi apa? Perbanyak anaknya. Anas bin Malik punya anak 125 orang. Semuanya lelaki semua, hanya 2 anak wanita. Diberi keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad. Dan juga dipanjangkan usianya. Makanya Anas bin Malik dikatakan sahabat yang terakhir kali wafat di negara Syam. Ada riwayat yang meriwayatkan usianya 99 tahun, ada 103, ada 106, ada 120 tahun. Perbedaan ulama tentang wafatnya Anas bin Malik di usia keberapa. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sehingga dalam sebuah sejarah Anas bin Malik ini pernah berkata, yang dicatat oleh salah seorang yang hidup di zamannya, beliau pernah berkata, saimtul haya, aku ini sampai bosan dengan hidup, sudah kepingin cepat-cepat wafat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, aku sudah merasa bosan dengan kehidupan, sehingga aku berharap doanya Nabi yang keempat ini cepat-cepat diijabahi sama Allah. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Amaliyahnya seseorang yang menjadikan orang tersebut umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Uwais Al-Qarani, bukan sahabat tapi sahabat minta doa kepadanya. Bukan sahabat tapi Nabi Muhammad memberikan kabar kepada umat ini bahwa Uwais Al-Qarani nanti akan bisa memberikan syafaat, membantu orang yang sangat banyak jumlahnya. Karena apa? Amalnya berbakti kepada kedua orang tua. Orang di negaranya semua pernah pergi ke Madinah. Orang di negaranya selalu sibuk, mulutnya ini apa? Dhahabtu ila Rasulillah, aku kemarin pergi ke Madinah, ketemu sama Rasulullah. Wes kepingin pergi, tapi punya ibu tua. Izin sama ibunya, kata ibunya, siapa yang ngurus saya kalau engkau pergi? Siapa yang mengurus kambing-kambing kita kalau engkau pergi? Sampai akhirnya di masa hidupnya Rasulullah, Uwais Al-Qarani tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan Uwais sempat berjalan ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi sampai di Madinah Nabi Muhammad sedang ada di peperangan Tabuk. Dan wasiat ibunya apa? Sampai di sana ketemu gak ketemu cepat pulang, karena saya butuh dirimu. Baktinya kepada orang tua sampai menjadikan Uwais Al-Qarani ini bukan sahabat, tapi para sahabat minta doa kepada dirinya. Sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar, nanti kelak anak ini Uwais Al-Qarani akan datang setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih wasiat kepada Umar bin Khattab, kalau engkau berjumpa, mintalah kepadanya beristighfar untukmu, mintalah kepadanya berdoa agar Allah mengampuni dirimu, karena doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Ini orang di bumi nggak ada yang kenal, dianggap gembel, dianggap orang gila, tapi di langitnya Allah Subhanahu wa taala sangat dikenal. Uwais Al-Qarani di Yaman, di negaranya Yaman, nggak dianggap manusia, dianggap orang dipandang sebelah mata, orang miskin. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap dia orang gila karena hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sobek-sobek, nggak punya apapun. Kalau makan terkadang ngais-ngais di sampah, cari makanan sisa dari manusia. Bahkan kalau makan terkadang ada anjing datang ke sebelahnya. Anjing itu menggonggong seakan-akan ngasih isyarat, ini sampah tempatnya saya makan, bukan tempatnya manusia. Maka apa kata Uwais Al-Qarani? Anta kul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Aku makan di tempatku, di bagianku, tidak ganggu bagianmu. Kau makan di bagianmu, kita sendiri-sendiri.
Kalau ngelihat anjing terkadang menangis, engkau ini nggak dihisab sama Allah Ta'ala. Kalau saya dihisab dan nanti saya berhasil, saya dimasukkan surga, berarti saya lebih mulia daripada engkau. Tapi kalau saya nanti nggak berhasil dia ambil hisab, saya dimasukkan neraka, berarti engkau lebih mulia daripada saya. Hatinya Uwais Al-Qarani, hati yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab teringat dengan sabdanya Rasulullah. Ada rombongan dari Yaman datang, ditanya sama Sayyidina Umar, afikum Uwais, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Maka orang-orang Madinah ini bingung, Uwais siapa yang kau maksud wahai Amirul Mukminin? Kami ini gak kenal orang nama Uwais kecuali salah seorang miskin yang pergi sama kami ini ikut rombongan jaga unta-unta kami. Dia ada di ujung Madinah, mengembalakan unta-unta kami, ngasih makan, ngasih minum, mandikan unta kami, memperistirahatkan unta kami. Gak ada Uwais yang lain, karena mereka gak masuk di kepala mereka, gak masuk di otak mereka kalau yang dimaksud sama Umar bin Khattab Uwais itu, karena Uwais ini orangnya gak dipandang. Kami gak kenal orang nama Uwais kecuali itu. Kata Sayyidina Umar, antarkan saya ke sana. Sayyidina Umar ngajak Sayyidina Ali, ayo kita pergi temuin Uwais. Ini yang diwasiatkan sama Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ngasih tanda-tanda Uwais ini pernah punya penyakit baras, punya penyakit seperti belang putih-putih di badannya, dan dia minta sama Allah agar disembuhkan dari penyakit belangnya. Disembuhkan sama Allah, tapi dia minta disisakan sedikit, sehingga ada sedikit daripada penyakit belangnya itu di telapak tangannya yang besarnya seperti logam dirham. Kenapa minta disisakan sedikit? Supaya kalau ngelihat teringat pernah diberikan sakit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan. Sampai seperti itunya. Didatangi sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar minta doa, sampai Uwais Al-Qarani berkata, apa engkau Amirul Mukminin minta doa sama saya? Nggak pantas. Kata Sayyidina Umar, apa nggak masalah pantas nggak pantas, Rasulullah yang nyuruh saya minta kepada. Akhirnya didoakan sama Uwais Al-Qarani. Ditawarin sama Sayyidina Umar, dari sini kau mau kemana? Irak, Basrah. Kalau begitu tunggu saya ambilkan uang dari Baitul Mal. Kata Uwais, apa ini? Saya punya uang, upahnya mengembalakan unta 4 dirham. Nggak tahu apakah uang ini saya masih bisa hidup sampai uang ini habis. Ibarat kata 40.000 rupiah. Kita mungkin kalau di Solo bisa makan 4 bungkus lah, bisa pagi siang malam ketemu sarapan lagi. Saya nggak tahu apakah uang ini habis dan saya masih hidup. Bisa jadi baru saya pakai sedikit saya sudah mati. Saya nggak butuh, cukup ini. Kalau begitu saya ambilkan pakaian yang bagus. Kata Sayyidina Umar, pakaiannya sudah compang-camping, sudah jelek. Oh ini masih bagus, masih bisa dipakai. Saya nggak tahu apakah saya masih hidup ketika pakaian ini sudah sobek-sobek dan sudah tidak layak dipakai. Selagi masih bisa saya pakai. Kalau begitu saya akan kabarkan ke Malik al-Basrah, yang megang Basrah, gubernurnya, supaya dia ya'tani bika, memperhatikan dirimu, bantu dirimu. Kata Uwais, jangan. Saya lebih suka seperti orang yang nggak dipedulikan, orang-orang biasa, rakyat-rakyat biasa, nggak ada yang kenal. Saya lebih suka. Ini hatinya orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang bakti sama orang tuanya, sudah nggak ada lagi penyakit hati. Berbakti kepada Allah ini jadikan hatinya orang bersih, jadikan dijauhkan daripada penyakit-penyakit hati, dijauhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-qadarat, kotoran-kotoran yang menjadikan hatinya manusia kotor. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, apa wasiatnya? Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian, kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Wa'ifu ta'iffa nisa'akum, jagalah diri kalian dari wanita yang tidak halal bagi kalian, niscaya wanita-wanita kalian pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiatnya Nabi Muhammad penting, karena sebagaimana dijelaskan, kama tadinu tudan, apa yang kau perbuat akan kembali kepada dirimu. Engkau bakti sama orang tua, anak-anakmu bakti. Engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, anak-anakmu kelak juga akan durhaka kepada dirimu. Apa yang kau perbuat kembali, hukum alam kalau disebutnya, yang kau perbuat kembali. Maka wasiatnya Nabi Muhammad apa? Birru abaakum, baktilah kepada kedua orang tuamu. Apakah seluruh orang tua kita harus berbakti? Seluruh orang tua, mau dia orang tuanya saleh, mau dia orang tuanya kafir sekalipun, anaknya wajib berbakti. Apakah harus taat semua kepada semua perintahnya? Selagi tidak menyimpang dari syariatnya Allah harus taat. Andai kata menyimpang daripada syariatnya Allah, dia tidak wajib mengikutinya, tapi bukan berarti menjadikannya diperbolehkan untuk durhaka. Tetap harus hormat, harus taat sama orang tuanya, harus bakti sama orang tuanya. Gak ada illah, mau orang tuanya kafir terus, oh, orang tua saya kafir kok, nggak nyembah Allah Ta'ala, buat apa saya taat kepada dirinya? Tetap engkau suruh taat.
Yang nggak diperbolehkan kalau sampai dia memerintahkan kepadamu apa? Perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, bertolak belakang dengan syariat. Tapi adapun penghormatanmu, baktimu, cintamu tetap diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang orang tuanya bukan orang tua yang soleh, itu ujiannya lebih besar. Termasuk daripada ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya apa? Berharap orang tuanya masuk surga. Termasuk ketaatan anak kepada orang tuanya apa? Berharap orang tuanya itu berbuat baik, beramal soleh. Berarti engkau dituntut bagaimana caramu merubah orang tuamu dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara kita sama teman kita. Karena bicara sama orang tua ada adabnya. Orang tua mungkin belum sholat terus kita mengingatkan, beda dengan kita mengingatkan anak kita. Kalau anak tinggal ngomong ayo sholat, jam segini belum sholat, sama orang tua nggak bisa seperti itu. Ada adabnya. Jangan sampai niat baikmu malah justru mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika orang tuamu marah, Allah murka kepada dirimu. Ada adabnya. Seorang anak yang masih punya orang tua ahli maksiat, sering bermaksiat, belum berubah, maka bagaimana caranya taat kepada kedua orang tua supaya orang tuanya berubah? Tunjukkan akhlakul karimah, berakhlak yang baik, beradab yang baik, maka akan merubah orang tua kita. Dan ketaatan kita kepada orang tua, kita niatkan, ya Rabb, saya taat kepada orang tua saya dan saya berharap Engkau memberikan imbalan dengan memberikan hidayah kepada kedua orang tuaku. Maka amal kita ini akan menjadi hidayah bagi kedua orang tua yang belum mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai durhaka. Karena apa? Semua nanti dikembalikan sama Allah. Yang pernah mukul orang tuanya nanti akan dipukul sama anaknya. Yang pernah nyanyiakan orang tuanya nanti akan disia-siakan sama anaknya. Yang tidak pernah nurut sama kedua orang tuanya, dia akan punya anak yang tidak nurut dengan dirinya, bahkan terkadang lebih daripada itu. Kita disuruh ngicipin sama Allah Subhanahu wa taala sakitnya orang tua kita. Sakit. Ketika kita membantah perintahnya atau ngomong kasar, kita akan merasakan, orang tua kita itu akan merasakan sakit yang luar biasa, dan kita nanti disuruh ngicipin sama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Maka wasiatnya Nabi Muhammad, birru abaukum, taatlah kepada ayah-ayah kalian, orang tua kalian, tabarrukum abnaukum, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Wa'ifu ta'ifa nisaakum, hati-hati juga dengan wanita yang tidak halal daripada dirimu, jaga dirimu dari wanita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wanita-wanita kalian. Kalau kita jaga diri dari wanita yang tidak halal, maka wanita yang halal bagi kita akan dijaga sama Allah. Kita keluar dari rumah, dia dikasih keamanan sama Allah taala. Kita ganggu wanitanya orang, wanita kita akan diganggu. Ada orang dia sudah punya istri, tapi dia ganggu istrinya orang lain. Istrinya orang lain dia ganggu. Maka jangan pernah berharap istri Anda diberikan keamanan sama Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak merubah perbuatan tersebut. Selagi kita nggak bisa jaga, maka kita akan disuruh ngicipin. Ini suaminya istri yang kau ganggu, ini punya perasaan juga, yang marah ketika istrinya kau ganggu, kau disuruh merasakan juga perasaan yang sama. Wa iyadzubillah. Sampai ada seseorang yang istrinya taat, dia taat, setiap keluar dari rumah ditinggal, di rumah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu pagi ada orang nganter susu, cuma ditaruh depan rumahnya karena tahu ini sahibul bait, yang laki gak ada, yang di rumah perempuan, taruh depan rumah pedagang susu ini. Suaminya keluar suatu hari, nafsunya menguasai dirinya sampai dia ngelihatkan wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, terlena dengan kecantikan wanita. Ini wanita di rumah, istrinya dia sudah bertahun-tahun kalau ditinggal di rumah aman saja. Tukang susu ini biasa naruh susu di depan, tapi ketika dia bermaksiat di hari itu juga tukang susu itu ngetuk pintu rumahnya. Si perempuan mengeluarkan tangannya cuma mau ngambil botol susu yang ditaruh, dipegang sama tukang susunya tadi. Engkau nggak bisa jaga matamu, istrimu juga tidak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'ifu ta'ifa nisaakum, kama tadinu tudan, apa yang kita perbuat kelak kita akan merasakan daripada imbal baliknya. Yang berbakti kepada kedua orang tua, maka anak-anaknya akan berbakti. Yang tidak berbakti, bahkan sebagian riwayat diriwayatkan sama ulama apa? Anak yang ngasih muka masam kepada orang tuanya, tidak ngomong kasar lah, baru ngasih muka yang nggak enak saja. Dijelaskan ketika dia ngasih muka nggak enak ke orang tuanya itu, para malaikatnya Allah langsung lari cepat-cepat ke arsy, megangin arsy karena arsy berguncang. Para malaikat megangin, takut arsy itu jatuh nimpa orang tersebut, saking murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang ngasih wajah yang masam kepada orang tuanya. Baru ngasih raut wajah yang nggak enak, belum dia ngomong kotor, belum dia banting pintu, maka akan datang kemurkaan yang luar biasa. Wa iyadzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW naik ke atas mimbar
Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bingung, apa yang diamini oleh Rasulullah SAW. Maka selesai mengucapkan, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka ahad abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun dia tidak berbakti kepada keduanya, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin wahai Muhammad, maka diamini oleh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, man adraka syahrul Ramadan, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan famata falam yaghfiru lahu, dan ia pun mati tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'adkhalan nar, ia pun dimasukkan ke dalam neraka, fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkannya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, diamini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaika, yang disebutkan namamu dan dia tidak bersalawat kepadamu, kemudian dia mati dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin. Maka Nabi pun mengamini doanya malaikat Jibril. Dikasih orang tua sama Allah, mendapati orang tuanya sampai tua, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya apa? Mati, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkannya wahai Muhammad. Didoakan sama malaikat Jibril, semoga nggak ada dari umatnya Nabi Muhammad ini yang berbuat seperti itu. Sifat-sifat seperti itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, itu berarti Allah itu cinta sama dia. Dia dikasih anak tangga untuk masuk ke dalam surga, dikasih pintu surga yang mudah. Ini loh, orang tuamu masih hidup, taat sama dirinya, ada pintu surga di depan matamu. Tapi dia ternyata nggak merawat orang tuanya, ternyata dia nggak berbakti kepada orang tuanya, malah durhaka, maka menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Al-uquqil walidain. Di hari kiamat 3 golongan gak dipandang sama Allah. Yang pertama apa? Durhaka sama orang tua. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang durhaka kepada orang tua itu malah jadi orang pertama yang gak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut dikasih kenikmatan sama Allah tapi diingkarin kenikmatan tersebut. Orang dikasih kesehatan tapi dia ingkar atas nikmat. Saya nggak butuh sama kesehatan ini, buat apa? Ambil. Maka yang beri kesehatan akan marah. Baik-baik dikasih kesehatan kok malah ingkar. Begitu juga orang yang dikasih orang tua, dia nggak berbakti, dia dikasih surga sama Allah tapi dia sia-siakan. Saya nggak butuh surga, ambil, saya butuh neraka. Nah, orang yang dikasih orang tua ini sama Allah dikasih pintu surga. Kalau dia nggak berbakti, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia berkata kepada Allah, saya nggak butuh surgamu, ambil, saya butuh nerakamu. Maka orang seperti itu adalah orang pertama yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa iyadzubillah. Oleh karena itu salah seorang saleh diriwayatkan kalau itu adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Ketika ibunya wafat dia nangis luar biasa sampai orang bingung. Oh, ini ulama besar, ibunya mati kok nangis seperti ini gimana? Sampai dikatakan, anta ya imam, orang sepertimu gak pantas nangis seperti ini. Harusnya punya sabar, punya tabah. Lalu dia bilang, saya sabar. Saya nggak mengingkari sunnatul hayah, hukum alam, ada kehidupan ada kematian, tapi yang saya tangisi apa? Saya kehilangan pintu surga. Sebelumnya, hari-hari sebelum ini saya masih punya pintu surga. Adanya orang tua ini, kalau saya berbakti saya punya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini pintu surga tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nangis karena hilangnya pintu surga. Maka dari itu kita yang punya orang tua ini jangan sampai kita sia-siakan. Nanti kita nggak disia-siakan sama anak kita. Ngucap uff aja nggak boleh, wala taqul lahuma uff. Kalau bahasa Indonesianya nah ambilkan makan nanti, nggak boleh. Datangkan murkanya Allah, nggak boleh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kosong, nyakitkan hatinya orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Bakti orang sama orang tua. Ibu kita ini nggak pernah minta upah, ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya jadi orang soleh. Itu harapannya orang tua. Di kandungan ibunya 9 bulan, kadang nendang sakit, kadang rela makan walaupun gak nafsu supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi. Ketika lahir ibunya
ngalamin sesuatu yang nggak pernah dialamin sama seorang lelaki, ngalami sesuatu yang dahsyat, bainal hayati wal maut. Seorang ibu yang melahirkan anaknya itu di antara hidup dan mati. Sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut. Sakit paling dahsyat pertama itu yang nomor 1 sakaratul maut. Yang kedua sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan. Sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di tubuh kita ini dipatahkan. Itu tangan kita andai kata dipatahkan gitu, sakitnya kayak apa sih? Ini 40 tulang dipatahkan, sakitnya lebih daripada itu. Itu ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi mengeluarkan buah hatinya. Setelah itu bukan selesai. Tadinya 9 bulan di kandungan, setelah itu belasan tahun dirawat. Lela nggak makan demi anaknya, Lela nggak tidur demi anaknya, belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri, kemudian anaknya malas untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun. Belum tentu orang tua yang nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun.